Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arifah Nur Aziza dengan NIM 632207944. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek akhir dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul e-Library. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Arifah Nur Aziza dengan NIM 632207944. Yang kedua Rifka Yoni Evilia dengan NIM 632200003. Yang ketiga ada Febrianti Gurning dengan NIM 632200287. Yang keempat ada Sri Ayu Meilin dengan NIM 632200289. Yang kelima ada Elsa Medika Sihombing dengan NIM 632200958. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Ayu Meilin. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sri Ayu Meilin Sandika Pratiwi dengan NIM 632200289. Di sini ada latar belakang. Perpustakaan berperan sebagai kekuatan dalam pelestarian dan penyelenggaraan informasi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Di era digital saat ini, segala bentuk informasi dapat diakses dengan begitu cepat dan juga mudah melalui perangkat teknologi. Penggunaan teknologi dan informasi menyebabkan kebiasaan baru dalam segala aspek kehidupan. Perpustakaan digital adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai layanan dan objek informasi yang mendukung akses objek informasi tersebut melalui perangkat digital. Layanan ini diharapkan dapat mempermudah pencarian informasi di dalam koleksi objek informasi seperti dokumen, gambar, dan database dalam bentuk format digital dengan cepat, tepat, dan akurat. Perpustakaan digital itu sendiri tidak berdiri sendiri, melainkan terikat dengan sumber-sumber lainnya dan pelayanan informasinya terbuka bagi pengguna di seluruh dunia. Untuk solusi pengembangan, seiring dengan laju perkembangan internet yang kini semakin cepat dan merata, beberapa instansi termasuk perpustakaan berupaya melakukan adaptasi dengan menghadirkan fitur layanan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Adaptasi ini dilakukan agar instansi tidak tertinggal zaman sehingga masyarakat tidak kehilangan minat akan instansi tersebut. Perpustakaan digital merupakan alternatif layanan perpustakaan berbasis online berisi koleksi perpustakaan yang telah dikomputerisasi menjadi bentuk digital. Perkembangan teknologi yang pesat mendorong adanya kemajuan layanan di perpustakaan sehingga perpustakaan tidak kehilangan minat masyarakat di tengah kemudahan informasi saat ini. Salah satu program unggulan dalam memajukan perpustakaan dengan pemanfaatan teknologi adalah penyelenggaraan perpustakaan digital. Perkenalkan, nama saya Elsa Medika Kasihombing dengan NIM 632200958 akan menjelaskan tentang manfaat perpustakaan digital. Mengetahui manfaat dari perpustakaan digital bisa membuat bagi sebagian orang yang belum menggunakan perpustakaan digital menjadi ingin mengakses perpustakaan digital. Berikut ini merupakan manfaat dari perpustakaan digital. Yang pertama, informasi yang didapat menjadi lebih cepat dan mudah. Perkembangan teknologi akan memudahkan berbagai macam kegiatan manusia. Begitu juga dengan hadirnya perpustakaan digital yang dapat memberikan kemudahan untuk mencari buku kepada para pustakawan, sehingga tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapat buku yang ingin dibaca. Semakin cepat buku yang ditemukan, maka semakin cepat juga pembaca buku itu. Pada umumnya, ketika membuka perpustakaan digital, kita hanya mencari kata kunci yang sesuai, misalnya judul buku atau penulis, di mesin pencarian perpustakaan digital yang telah disetting. Setelah mengetahui kata kunci di pencarian, akan muncul buku yang diinginkan, dan itu akan mempermudah kita untuk mengakses perpustakaan digital. Yang kedua, ada koleksi buku yang cukup banyak. Sama halnya dengan perpustakaan konvensional, perpustakaan digital memiliki koleksi buku yang cukup banyak. Bahkan seiring dengan perkembangan teknologi, mulai banyak penerbit yang menerbitkan bukunya secara digital. Selain itu, ruang penyimpanan dari perpustakaan digital juga lebih banyak dan tidak memerlukan ruang yang luas bila dibandingkan dengan perpustakaan konvensional. Bahkan koleksi yang ada di perpustakaan digital bisa kita bagikan ke orang lain, sehingga orang lain tidak perlu repot-repot untuk mencari bukunya. Yang ketiga itu ada manfaatnya, yaitu terhindar dari kerusakan buku secara fisik. Bukan hal yang asing bukan jika buku fisik pasti akan mengalami kerusakan, di mana kerusakan itu bisa membuat pembaca kurang nyaman.
Kerusakan yang terjadi pada buku biasanya berupa kertas yang mudah lepas, warna mulai pudar, dan banyak lain halnya. Tapi dengan kondisi buku yang ada di perpustakaan digital yang semakin canggih nantinya tidak akan mudah rusak karena berbentuk digital dan tersimpan di dalam sebuah server. Yang keempat itu ada manfaatnya untuk menyimpan data, informasi, dan hasil penelitian. Di dalam era sekarang ini, seseorang yang melakukan penelitian, kelompok, atau bahkan lembaga sangat bermanfaat dengan memajukan adanya perpustakaan digital ini. Di dalam penelitian biasanya terdiri dari data dan informasi yang cukup akurat, sehingga kita tidak perlu menyimpannya agar bermanfaat untuk masa depan. Dalam hal ini, perpustakaan digital sangat bermanfaat untuk menyimpan data, informasi, dan hasil penelitian. Oleh karena itu, tak jarang jika saat ini sudah banyak hasil penelitian yang berbentuk digital. Yang kelima itu ada manfaatnya juga untuk memudahkan proses belajar. Siapa yang tidak ingin proses belajar mengajar itu lebih mudah? Tentu semua orang pengen pastinya. Nah, hampir setiap pelajar bahkan mahasiswa sangat ingin untuk memahami suatu pelajaran sehingga mencari cara untuk menemukan media yang dapat memudahkan proses belajar mereka. Nah, perpustakaan digital adalah media yang dapat memudahkan proses belajar bagi para pelajar atau mahasiswa. Hal ini dikarenakan perpustakaan digital dapat diakses melalui handphone. Namun dengan catatan, mengakses perpustakaan digital dibutuhkan yang namanya internet agar perpustakaan digital dapat berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febrianti Kurning dengan NIM 63220287. Di sini saya ingin menjelaskan definisi perpustakaan digital. Perpustakaan digital adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai layanan dan objek informasi yang mendukung melalui perangkat digital. Perpustakaan digital adalah suatu koleksi informasi yang dikelola berikut pelayanannya, di mana informasi disimpan dalam format digital dan dapat diakses melalui jaringan. Digital library atau perpustakaan digital atau juga dikenal dengan perpustakaan maya adalah sebuah sistem informasi yang terdiri dari perangkat kelas atau hardware dan perangkat lunak atau software. Pengelolaan, pelayanan, serta penyediaan atau akses informasinya dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronis dan yang berupa komputer. Jika dalam perpustakaan konvensional, bahan-bahan pustaka tersimpan dalam rak-rak penyimpanan dengan kodifikasi DDC atau Dewey Decimal Classification. Pustaka tersedia meja atau laci, katalog untuk penelurusan bahan pustaka, ada bagian sirkulasi, ada ruang baca, dan lain-lain. Dalam perpustakaan elektronik, komponen-komponen tersebut tetap ada dalam pengertian tersedia tetapi tidak hadir dalam bentuk fisik atau disebut dengan maya, yang umumnya ada dalam perpustakaan konvensional. Perpustakaan elektronik merupakan provider atau penyedia informasi, transaksi atau layanan informasi bersifat elektronik serta menyediakan bahan-bahan pustaka atau item selain dalam bentuk data elektronik, juga dalam bentuk seperti yang umumnya ada dalam perpustakaan konvensional. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tujuan perpustakaan digital. Tujuan utama dibangunnya perpustakaan digital adalah untuk memberikan akses kepada seluruh pemakai yang orientasi cara penyampaian dan penyebaran informasi cepat, akurat, dan handal. Tujuan perpustakaan digital adalah untuk menambah koleksi, memperluas layanan, dan mengelola aset, menghemat tempat, memperluas akses dan menyimpan atau mengarsip, memudahkan pencarian, menghemat biaya, meningkatkan citra dan preferensi. Perpustakaan digital juga menawarkan keuntungan seperti akses yang adil, mengurangi hambatan jarak, ketepatan waktu, sumber daya dapat dimanfaatkan bersama, dan kemudahan pengembalian konten. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Rifka Yonevilia dengan NIM 63220003 akan menjelaskan tentang sumber informasi digital dan prinsip membangun perpustakaan digital. Sumber informasi digital sering diartikan dengan koleksi digital atau material digital.
Koleksi digital biasa diasumsikan dengan himpunan kepemilikan yang tertata rapi. Berdasarkan sumber dan sifatnya, sumber informasi digital dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu born digital dan institutional repository. Born digital adalah koleksi yang lahir sudah dalam bentuk koleksi digital. Born digital semacam ini sering kita jumpai dalam bentuk e-book, e-jurnal, dan artikel-artikel bebas lainnya saat mengunduh dari internet. Sedangkan institutional repository sering diartikan sebagai simpanan kelembagaan yang merupakan hasil karya intelektual dari lembaga atau komunitas tempat perpustakaan bernaung. Prinsip membangun perpustakaan digital. Untuk mencapai sebuah perpustakaan digital yang efektif dan efisien, maka perlu mengikuti beberapa prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama itu mengharapkan perubahan, yang kedua mengetahui konten, yang ketiga melibatkan orang yang tepat, yang keempat merancang sistem yang dapat digunakan, yang kelima memastikan akses terbuka, yang keenam menyadari hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan isi perpustakaan digital, yang ketujuh mengotomatisasi sedapat mungkin, yang kedelapan mengadopsi dan mematuhi standar, yang kesembilan memastikan kualitas, yang kesepuluh kekhawatiran, yang kesebelas harapan akan perubahan adanya perpustakaan digital dan kebijakan pimpinan, yang ke-12 adalah mengatasi kekhawatiran akan kegagalan dalam membangun perpustakaan digital. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Arifah Nur Aziza dengan NIM 632207994. Di sini saya akan menjelaskan bagian prototype. Di sini ada tampilan prototype perpustakaan digital dengan logo seorang anak sedang membaca sebuah buku. Untuk pengoperasiannya, Anda bisa klik masuk atau daftar jika belum mendaftar. Setelah itu akan ada tampilan untuk Anda bisa memasukkan NIM dan password, kemudian klik masuk. Lalu akan tertera bagian menu. Nah, di menu ini Anda bisa pilih apa yang ingin Anda baca. Ada bagian modul belajar, novel, atau bagian jurnal penelitian. Atau Anda juga bisa ketik apa yang Anda cari pada bagian gambar kaca pembesar atau loop. Lalu ketikkan apa yang ingin Anda cari seperti di contohnya. Misalkan Anda ingin membuka modul perpajakan, Anda bisa pilih ikon menu modul belajar, kemudian klik bagian perpajakan untuk membuka modul perpajakan. Atau Anda ingin membaca novel Laskar Pelangi, Anda bisa pilih ikon novel, lalu pilih novel Laskar Pelangi untuk bisa membuka novel. Atau Anda ingin membaca jurnal akuntansi, Anda bisa buka bagian karya ilmiah, kemudian pilih jurnal akuntansi untuk membuka jurnal. Lalu di sini ada bagian menu profile, Anda bisa tambahkan informasi data diri Anda dengan pilih bagian pengaturan akun. Kemudian isikan data diri Anda, lalu simpan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.